Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Istaf'ala yastaf'ilu istif'alan wa mustaf'alan fahuwa mustaf'il wa dzaka mustaf'alun istaf'il la tastaf'il mustaf'alun mustaf'alun. Istakhraja yastakhriju istikhrajan wa mustakhrajan fahuwa mustakhrijun wa dzaka mustakhrajun istakhrij la tastakhrij mustakhrajun mustakhrajun. Istamadda yastamaddu istimdadan wa mustamaddan fahuwa mustamiddun wa dzaka mustamaddun istamidda la tastamidda mustamaddun mustamaddun. Istausiku istifaqan wa mustausaqan fahuwa mustausikun wa dzaka mustausaqun istausiq la tastausik mustausaqun mustausaqun. Istaiqadha yastaiqidu istiqadan wa mustaiqadan fahuwa mustaiqidun wa dzaka mustaiqadun istaiqiz la tastaiqiz mustaiqadun mustaiqadun. Istaghatha yastajibu istijabatan wa mustajaban fahuwa mustajibun wa dzaka mustajabun istajib la tastajib mustajabun mustajabun. Istabana yastabinu istibanatan wa mustabanan fahuwa mustabinun wa dzaka mustabanun istabin la tastabin mustabanun mustabanun. Istarsya yastarsyi istirsyaan wa mustarsyan fahuwa mustarsyin wa dzaka mustarsyan istarsyi la tastarsyi mustarsyan mustarsyan. Istalqa yastalqi istilqaan wa mustalqan fahuwa mustalqin wa dzaka mustalqan istalqi la tastalqi mustalqan mustalqan. Istawfa yastawfi istiwaan wa mustawwan fahuwa mustawfin wa dzaka mustawwan istawfi la tastawfi mustawwan mustawwan. Istamil istiwanan wa musta'manan fahuwa musta'minun wa dzaka musta'manun istamil la tastamil musta'manun musta'manun. Istar'asa yastar'isu istir'asan wa mustar'asan fahuwa mustar'isun wa dzaka mustar'asun istar'is la tastar'is mustar'asun mustar'asun. Istabra'a yastabri'u istibra'an wa mustabra'an fahuwa mustabri'un wa dzaka mustabra'un istabri' la tastabri' mustabra'un mustabra'un. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Terus ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, ini mudah-mudahan nggak trouble wifi-nya karena hujan deras sekali. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab. Kedengeran nggak? Kedengeran?
lu gak kedengeran. Orang yang budek katanya gak kedengeran ya. Ya orang hujan. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz khususan Jami'ah Wali Songo Husain Bakhalil Bangalan Madura Husain Ilaro Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari Jombang Kiai Wahab Hasbullah Kiai Bisri Sansuri, Kiai Asad Samsul Arifin Situbondo, Mbah Hamid Pasuruan, Mbah Surga Surgi Pasuruan, Mbah Selaga Pasuruan, Mbah Soleh Semendi Pasuruan, Mbah Khotam Mbah Gede Pasuruan, Kiai Ahmad Sidik Jember, khususan Ilaro, Kiai Ahmad Sajat Karang Cempaka Madura, khususan Ilaro Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Maimun Zubair Sarang Rembang, Kiai Maksum Rembang, khususan Ilaro Kiai Haji Abdullah Salam, Kiai Haji Sal Mahfud, Kiai Haji Abdullah Rifai Pati, Mbah Muhammadun Pondohan Pati, khususan Ilaro Kiai Arwani Kudus, Kiai Haji Turaihan Kudus, Kiai Haji Makmun Kudus, Kiai Saroni Ahmadi Kudus, Kiai Haji Fatoni, Mbak Ali, Mbak Anwar Kudus, khususan Ilaro Mbak Sore Darat Semarang, Abu Yadimiyati Banten, khususan Ilaro Kiai Yusuf Taujili Garut, khususan Ilaro Kiai Haji Ilyas Ruqiyat Tasikmalaya, wana khususan Ilaro Ajengan Khair Afandi Tasikmalaya, Abah Anom Tasikmalaya, Kang Aib Cirebon, Pang Babat Tanah Jakarta, Pangeran Jayakarta, khususan Ilaro Tenor Ali Bekasi, Habib Abdurrahman Asegaf Bukit Duri, Habib Kuncung Pasar Minggu, dan semua ulama-ulama yang ada di bumi Nusantara dan ada yang ada di dunia semuanya. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini tadinya Santi atau Jana yang baca. Man berhubung hujan, pasti suaranya nggak kedengaran. Jadi minggu besok, lu jangan enak-enakan, minggu besok kudu siap. Lu ngerti? Udah sekarang saya baca dulu karena hujan nih, suaranya kurang kenceng kalau kalian yang baca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dukhulil alifi wal lami. Wadukhul al-wawu harfu adfin. Kalau kalian lihat matannya, wadukhulil alifi wal lami, dan masuknya alif dan lam. Nah, dalam kalimat wadukhul al-wawu itu bermula wawunya, harfu adfin itu huruf atof. Dukhulu bermula lafaz dukhuli, bermula lafaz dukhul, ma'tufun itu diatofkan alal khafzi, atas lafaz al khafzi, bil khafzi yang atas pertama seperti itu. Ini suaranya kurang pati ini karena hujannya deras sekali ya. Wal ma'tufu, dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri, atas isim yang dibaca jer. Majrurun itu dibaca jer. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya dukhuli kasrotun, itu kasroh dhahiratun yang jelas. Fi akhirihi, di dalam akhirnya lafaz dukhuli. Wa dukhuli, dan bermula lafaz dukhuli itu i'rab hikayah. Mudhafun itu isim mudhaf. Wal alifi, dan bermula lafaz al alifi itu i'rab hikayah. Mudhafun ilaihi itu sebagai mudhaf ilaih.
Wa huwa dan bermula al alif majrurun itu dibaca jer. Wa alamatu jarrihi dan bermula alamat jernya al alifi itu gampang ya, ngebut dikit. Kasrotun zohiratun itu kasroh yang zohiroh. Fi akhirihi di dalam huruf akhirnya al alifi yaitu fa, huruf akhirnya. Walami dan lam. Nah, dalam kalimat walami al wawu itu bermula lamnya al wawu itu bermula wawunya. Harfu atfin itu huruf atof. Alami bermula lafaz alami. Ma'tufun itu diatofkan alal alifi atas lafaz al alif. Wal ma'tufu dan bermula lafaz yang diatofkan alal majruri atas lafaz yang dibaca jer. Majrurun itu dibaca jer. Walau abbaro dan jikalau mengatakan siapa musonib badalal bi'al dengan al, badalil alifi walami sebagai pengganti lafaz al alif walam. Jawabnya lau lakana, maka ada siapa musonib atau ibaratuhu aula itu lebih utama. Li'annal qa'idata karena itu penting garis-garis bawahi. Li'annal qa'idata karena sesungguhnya kaidah itu annal kalimata sesungguhnya kalimat ingkana jika ada apa wat'uha peletakannya pembikinan awalnya kalimat ala harfin itu atas satu huruf wahidin yang satu kalbai seperti lafaz alba yu'abbaru jawabnya in yu'abbaru maka diungkapkan apa anha dari kalimat bismiha dengan namanya kalimat fayuqalu maka diucapkan apa alba'u lafaz alba. Ini penting kaidah ini. Wa in kana dan jika ada apa wat'uha pembikinannya atau peletakannya kalimat ada itu ala kalimata ini atas dua kalimat fayu'abbaru maka diungkapkan apa anha dari kalimatain bilafziha dengan lafadznya kalimatain. Ka'al seperti al, wahal dan hal, wabal dan bal, wakot dan kot. Fala yuqalu maka tidak boleh diucapkan fi'al di dalam al mana? Ini ada lu dengerin. Fi'al di dalam al apa yang tidak boleh diucapkan? Al alifu wal lamu apa lafaz al alifu wal lamu. Kama la yuqalu sebagaimana tidak boleh diucapkan fi hal di dalam hal, wabal dan di dalam bal, wa nahwihima dan seumpama hal dan bal apa yang tidak diboleh ucapkan al ha'u wal lamu apa hak dan lam. Udah titik dulu, perhatikan. Sekarang yang berikutnya ini ulasan yang panjang itu simpel sebenarnya. Kan kemarin wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wat dukhulil alifi wal lami kan gitu. Nah perhatikan, bermula isim itu diketahui bil khafdi. Nah watan wini wadukhulil alifi wal lami. Perhatikan ini yang menjadi bahasan ini. Wawunya disebut wawu atof. Dukhul diatofkan ke lafaz khafdi. Khafdi dibaca apa? Jer, tandanya kasroh. Dukhuli juga dibaca jer, tandanya
kasroh dhahirah. Dukhul isim mudhof. Al alifi mudhof. Mudhof ilaih. Ini biar paham. Nah, walami waunya wau atof, alami diatofkan kepada al alif. Oke. Ini i'rabnya. Jelas kan? Nah, dikritisi sama musannif ucapan wadukhulil alifi walami andekan dirubah menjadi wadukhuli al dan kemasukan al itu lebih bagus gitu loh. Kenapa? Kaedahnya ini kaedah penting, perhatikan. Huruf itu kalau satu huruf seperti huruf ba kan satu huruf. Iya, kayak alif, ba, ta, sa, jim dan seterusnya. Kan satu huruf, satu kalimat. Maka diucapkan apa adanya. Umpamanya ini huruf ba. Ya diucapkan huruf namanya al-ba, al-ba'u atau al-ba, al-ba'i. Jelas. Andai kan kok iya. Ya al ya. Andai kan zai ya azai. Oh kan gitu. Nah, kok dua huruf alif dan lam ini kan dua huruf. Udah dijelaskan apa adanya menjadi al. Seperti pembandingnya hal atau huruf bal atau mungkin kot. Kan gitu. Ini nggak boleh hal umpamanya dukhulil ha'i wal lami, kemasukan hak dan lam. Kan nggak boleh. Lah kenapa ini dukhulil alifi wal lam? Ini kritikan daripada Kiai musannif yaitu Syekh Imam Al-Kaf Rawi. Jelas nih kan? Nah ini kritik namanya. Ya bagus juga. Oke. Oh, sekarang kita lanjut. Ini udah jelas ya. Sekarang kita lanjut. Nah ini masuk pembahasan, yakni menghendaki siapa musannif annal isma pada sesungguhnya isim ya tamayyazu. Itu terserah, kemarin udah saya kasih tahu. Bisa ya tamayyazu, bisa ada juga yang baca yu tamayyazu. Dua-duanya benar. Ya tamayyazu itu bisa tampil beda apa isim. Aidon hale juga sebagaimana tanwin khofat kemarin bidukhuli al dengan kemasukan al. Al masuk ngantuk semua. Kebetulan ada orang namanya al itu udah mulai ngantuk. Pokok nggak ngantuk. Enggak, lah kemarin ngantuk ya. Maka kalau siang tidur. Adi nggak ngantuk, ngantuk aja nggak apa-apa, halal. Yang anak-anak kecil mah udah ngantuk nggak apa-apa. Udah gitu aja. Alaihi atas isim. Nahwur rajuli itu seperti contoh ar-rajul. Maknanya seorang laki-laki. Tuh begitu sin. Orang emak tadi siapa? Cuman nggak apa-apa, orang masih belajar. Ya saya maklumin aja lah. Ar-rajuli seperti lafaz ar-rajul min qaulika terambil dari ucapan kamu ja'ar-rajulu. Telah datang siapa ar-rajulu, seorang laki-laki. Wa i'rabuhu dan bermula i'rabnya ja'ar-rajulu. Itu ja'a itu bermula lafaz ja'a, fi'lun madhin itu fi'il madhi. War-rajulu dan bermula lafaz ar-rajulu, fa'ilun itu sebagai contoh. Oh, awas, wa mithlu al dan itu seperti al, wa mithlu al dan itu seperti al. Soalnya masalahnya hujan ini ngaco. Wa mithlu al dan itu seperti al. Badalaha sebagai
gantinya al fi lughati Khumairin, di dalam lugatnya kabilah Khumair, wahwa dan bermula badaluha. Oh gini awas, wa mithlu al, dan itu seperti al, badaluha bermula gantinya al, nah, gitu loh. Fi lughati Khumairin, di dalam logat atau bahasa kabilah Khumair. Wahwa dan bermula badaluha, am itu lafat am. Nahwu am rajulin, seperti contoh am rajulin, am rajuli lah, nah, gitu. Wa minhu, dan itu diantara am sebagai gantinya al. Jelas. Hadisu laisa minam birri amsyamu fim safari. Laisa, tidaklah ada, minam birri, itu dari kebaikan, asyamu amsyamu apa puasa, fim safari dalam bepergian. Farrajulu, maka bermula lafaz ar-rajulu dalam contoh yang pertama, ja'ar-rajulu, ismun itu sebagai isim, lidukhuli al, karena kemasukan al, alaihi atas lafaz ar-rajul. Wambirru, wamsiyamu, wamsafaru, bermula lafaz ambirru, amsiyamu, amsafaru, asma'u itu isim semuanya. Lidukhuli badali al, karena masuknya penggantinya al. Wahwa dan bermula badalu al, am itu am, masuk alaiha atas asma. Udah titik. Diperhatikan, ini masalahnya hujan. Hujannya mudah-mudahan cepat reda. Nah, kalau hujannya reda, ngapa? Ya enak, nggak keganggu. Perhatikan, ini tadi udah jangan ngobrol. Emang kamu lapar? Pokok lapar. Nah, kalau lapar kasih duit, hujan-hujanan maksudnya. Nih, tadi kan katanya kemasukan al. Oke, ini saya hapus sebagai pembandingnya. Salah satu ciri isim itu adalah kemasukan al. Kalau ada alnya udah pasti isim. Udah, ciri khusus. Karena fi'il atau huruf nggak bisa kemasukan al. Nah contohnya umpamanya lafaz ja'a ar-rajulu. Nah ar-rajulu ini kalau bagi anak-anak yang sudah lama mungkin udah terbiasa. Ini terlebih untuk anak-anak baru. Isim itu kata benda. Salah satu cirinya kata benda, pertama kemarin dibaca khofat. Dibaca khofat, bukan dibaca kasroh. Khofat itu tandanya ada kasroh, ada ya, ada fathah. Yang kedua kemasukan tanwin. Zaidun, rajulun. Nah, sekarang yang ketiga kemasukan al. Nah, ar-rajulu ini disebut dengan kalimat, namanya kalimat isim, kata benda. Apa cirinya? Yaitu kemasukan al. Ini loh al. Nah, kan nanti dalam ilmu tajwid, perhatikan ilmu tajwid, ntar lu keder lagi. Dalam ilmu tajwid al kan terbagi dua, ada al qamariyah, ada asyamsiyah. Al qamariyah dibacain jelas seperti al qamar. Jelas apa enggak? Alnya dibaca, tapi ada asyamsu, lamnya hilang. Itu aja contohnya. Asyamsu. Maknanya apa asyamsu? Bukan rokok. Itu mah disamsu. Ya.
Ini Al-Qamar. Itu aja contohnya. Mau seperti al yang dibaca langsung asamsi Al-Qamariyah, atau yang tipenya asamsiah itu al. Banyak sekali contohnya. Lah iya kan, ini kolam, al-kolamu, al-puket, al-kohon, alun-alun, al-kalin, al-gojo. Itu isim semua. Jelas gak? Loh, biar nyambung. Loh, bercanda biar yang ngantuk melek pada adik gak ngantuk. Itu umben. Udah ngantuk aja. Orang ngantuk boleh kok. Semalam siapa yang ngantuk? Pi, kamu gak ngantuk? Baik kaca mantra lagi. Emang lu udah minus apa? Lah kalau gua malah mau udah minus. Ya, Alia baik kacamata kuda aja kalian. Ya. Jelas nih. Nyambung ya. Ciri isim yang ketiga adalah kemasukan al. Nah, perhatikan. Dalam qabilah Khumer, ayo nggak boleh ngantuk. Dalam qabilah Khumer, al huruf lamnya bisa diganti mim menjadi am. Tuh kalau ngajinya nggak serius maka nggak paham. Nah, ini kan al, umpamanya gini, al. Ini kan lam. Dalam lughat Khumer, gitu ya, lamnya diganti mim menjadi am. Paham nih? Nyambung nih? Dalam lughat Khumer, lamnya al itu bisa diganti mim menjadi am. Termasuk ada sabda Nabi, laisa. Perhatikan, laisa minam birri am siyamu fim safari. Oh, laisa tidaklah ada minam birri. Ini asalnya minal birri. Am siyamu. Ini asalnya adalah asyamu fim safari, asalnya fis safari. Siapa sih Boko ngangung aja? La ilaha illallah. Boko apa al? Apa dua-duanya? Lo dengerin. Ya almari itu. Kata jangan Aki Udin ya. Almari, oh banyak sekali. Nih, laisa minal, asalnya kan minal birri. Cuman Nabi sekalipun pernah bersabda, laisa minam birri amsiyamu fim safari. Tidaklah termasuk albirru kebajikan puasa di dalam perjalanan. Kalau orang ini perjalanan yang jauh, umpamanya perjalanan puasa nih, umpamanya lagi bulan puasa, mudik, Aldi umpamanya mudik ke Garut, ya enggak, naik motor, ya jauh apa bukan? Jauh. Bagusnya udah, nih kalau sesuai dengan hadis ini, bagusnya nggak usah puasa, ya kecuali malam. Kalau malam memang nggak boleh tuh puasa, ya. Ntar malah ngantuk jatuh repot malah. Nah, kecuali naik pesawat dah. Naik pesawat sini ke Santi pulang ke Kupang. Berapa lama lu dari sini ke Kupang? 2 jam. Naik pesawat masa 4 jam. Nah, dari sini ke Kupang masa 4 jam sih 4 jam lu nunggunya lu hitung kali. Begitu terbang mah langsung sweat ya. Sebenarnya cuma 2 jam karena perselisihan waktu aja, ya enggak? Di sini jam 12, makan di Kupang jam 2 udah. Lu hitung, ya kan? Selisih jam aja udah pengaruh. Nah, kalau itu sebenarnya nggak buka juga nggak apa-apa. Atau mungkin siapa Aji pulang ke kampung, ya lah orang kampung Rawobogok, ya enggak? Muter dulu Pondok Gede, Kampung Rambutan segala macam. Dia salah lu dewek.
Lah orang timbang di situ pakai muter ya. Nah itu ibaratnya nggak boleh. Jadi yang dibenarkan untuk tidak berpuasa bagi musafir adalah jarak tempuhnya minimal 84 km. Nah, ada yang mengatakan 96 km. Yaitu jarak yang bisa dijamak kosorkan kalau sholat. Nah itu dibenarkan. Lah dulu jalannya kan jelek. Ya nggak, sekarang nyampe Jawa itu udah ada Jawa Timur, nyampe Probolinggo udah ada tol. Sini Cirebon dulu 6 jam. Sekarang cuma 2 jam. Naik tol Cikampret, ya nggak? Lanjut tol Cipali, lanjut tol Palimanan, udah cuma 2 jam. Ke kampungnya siapa nih orang Jawa Tengah? Khotimah nggak ada nih. Kampungnya Khotimah umpamanya. Ke Pemalang. Dulu lama 8 jam. Dan sekarang mah cuma 4 jam. Lah iya. Lah kalau begitu mah nggak usah buka juga nggak apa-apa. Kecuali macet parah. Kan gitu. Nah, udah itu mah iklan. Kembali ke sini. Saya ulangi. Huruf lamnya terkadang diganti mim menurut qabilah Humair. Walaupun seperti ini lamnya diganti mim sekalipun, ambirri, amsiamu, amsafar itu juga disebut dengan isim. Oke? Gampang itu mah. Oke, kita lanjut. Wa hurufil khafdhi, dan kemasukan huruf-huruf khafat. Dalam kalimat wa hurufi, al wawu itu bermula wawunya, harfu atfin itu huruf atof. Hurufi bermula lafat hurufi, ma'tufun itu yang diatofkan, alal khafdhi atas lafat al khafdhi, yu'rafu bil khafdhi. Tetap ke situ. Aska udah hafal kan? Al kalamu wal lafdzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun jaa lima'nan fal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami wa hurufil khafdhi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wa bal dan seterusnya. Nanti baru dilanjut babu ma'rifati alamatil Arabi. Wah, kudu apal di luar jidat. Nah, kalau kerjaannya ngapalin malah cepet apal. Lah kalau timbang mainan mulu ya, Pak. Nyari semut. Dulu Aska kerjaan nyari semut. Ya nggak pakai itu ditarik-tarik. Angel. Ala apalagi mainnya. Tapi bangun. Mangapmu lapar. Tuh, bengong aja alam lapar. Udah santri nggak betah lapar tuh, palanya taruh ya kan. Aduh, ntar dicukur rambutnya. Udah diasah goloknya. Lah iya. Oke, kita lanjut. Ngurusin al mulu nggak kelar-kelar. Mana tadi? Wa hurufi ma'tufun, wa hurufi bermula lafaz hurufi. Ma'tufun itu diatofkan alal khafdhi atas lafaz bil khafdhi yang di depan sebelumnya. Wal ma'tufu, dan bermula isim yang diatofkan alal majruri atas isim yang dibaca jer. Majrurun itu dibaca jer. Wa alamatu jarrihi, dan bermula alamat jernya hurufi kasrotun dhohiratun, itu kasroh dhohiroh, kasroh yang nyata, fi akhirihi, di dalam huruf akhirnya hurufi. Huruf akhirnya apa? Fa. Gitu loh. Wa hurufi, dan bermula lan utawi lafat hurufi mudhofun, itu isim mudhof, isim yang disandarkan. Wal khafdhi, dan bermula lafat al khafdhi, maksudnya hurufil khafdhi, mudhofun ilaihi, itu sebagai mudhof ilaih.
Wa huwa dan bermula al-khafdi majrurun itu dibaca jer, wa alamatu jarri dan bermula alamat jernya al-khafdi kasratun dhahiratun itu kasroh dhahiratun yang nyata. Fi akhirihi di dalam akhirnya al-khafdi yaitu dot. Udah titik. Jadi saya rasa udah jelas ya. Yang berikutnya adalah wa hurufil khafdi. Lafaz wa hurufil khafdi diatofkan kepada lafaz al-khafdi. Udah nggak apa-apa saya tulis. Maksudnya ini buat pembelajaran kalian supaya benar-benar paham, gitu loh. Ini udah saya hapus ini. Nah, ini kan udah kelar. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wa tanwini wa dukhulil alifi wal lami. Berikutnya kan wa hurufil khafdi. Ini kalau bisa, kalau memang belum hafis jangan dihapus dulu ya. Wa hurufil khafdi. Nah ini loh, hurufi. Wawunya namanya wawu atof. Hurufi diatofkan kepada lafaz al-khafdi ini. Bil khafdi. Jadi atofnya hurufi bukan ke duhuli, tapi langsung ke khafdi. Itu ciri atof dengan wawu. Mengatofkan adalah pada kalimat yang pertama. Jelas? Bukan ke duhuli. Nyambung nih. Nah, huruf mudhof, saya singkat aja lah, mem. Al-khafdi mudhof ilaih. Jelas? Nah, alamatnya kasroh dhahiroh, al-khafdi juga kasroh dhahiroh. Jelas? Ini secara tarkibnya dulu biar paham. Oke, kita lanjut. Nah ini udah berhenti nih. Mau baca nah nanti. Alah cemen suruh baca. Ogah. Yakni menghendaki siapa musonib annal isma pada sesungguhnya isim. Annal isma pada sesungguhnya isim. Yatamayyazu itu bisa tampil beda apa isim. Yatamayyazu itu bisa tampil beda apa isim. Aidon khali juga sebagaimana dengan dibaca khofat tampil beda yatamayyazu itu ta'alluqnya bi bidukhuli hurufil hafli dengan kemasukan huruf-huruf khofat alaihi atas isim. Nanti huruf khofat bawahnya itu. Nahwu bizaidin seperti contoh lafaz bizaidin. Fazaidin maka bermula lafaz zaidin ismun itu sebagai isim kata benda. Alasannya lidukhuli hurufil khafdi karena masuknya huruf khofat alaihi atas lafaz zaid. Wa huwa dan bermula harfil khafdi al-ba'u itu huruf ba. Ah ini keren, perhatikan. Wal khafdu dan bermula redaksi al khafdu ibaratul kufiyina. Lah ini apa namanya? Keren sekali. Kan kalian kemarin dengar ada istilah khofat, ada istilah jer. Ya kan? Nah, khofat ibaratul kufiyina itu ungkapan ulama-ulama Kufah atau orang-orang Kufah. Wal jarru dan bermula ibarat al jarru ibaratul basriyina itu ungkapan ulama-ulama Basroh. Nih, ini sepele tapi sebenarnya keren dalam ilmu nahwu karena tidak semua orang paham akan hal ini. Oh, udah nggak usah dihapus. Kan kaitannya baca jer itu ada kadang-kadang dibaca al-khafdu. Mananya khafdu kemarin apa? Rendah. Kan gitu kan, nunduk. Nah, ungkapan yang kedua adalah al-jarru.
Ini al-jarru di roknya ditasdid. Makanya ada istilah jarun majrurun. Ini jarun ditasdid roknya. Jarun wa majrurun. Dan perhatikan. Al-khafdu itu adalah ibaratul kufiyin tadi kan. Ungkapan ulama-ulama Kufah. Kufah aja. Orang-orang Kufah itu namanya Kufiyun. Kufiyuna atau kadang-kadang Kufiyina. Oh, jelas. Jadi al-khafdu itu adalah bahasanya orang Kufah. Kalau orangnya namanya Kufiyun. Kalau al-jarru itu bahasanya ulama-ulama Basroh. Namanya orangnya Basriyun atau Basriyin. Kalau saya seneng Kufiyin karena sukanya kupi. Ngerti? Apa sih? Kok ahu aja lu? Lu lapar apa kok? Terus ngapa? Apaan? Pusing? Bosen. Ya lo makanya beli kitab biar gak bosen. Kalau punya kitab kagak, aja. Ya enggak? Perhatikan, makanya kalau nggak paham bosen. Lah iya kan? Coba paham. Semangat. Saya ulangi. Ini kan lu baru pada ngeh kan? Ungkapan khofat itu adalah redaksi atau bahasa dari orang-orang Kufah. Ucapan al-jarru itu ungkapan ulama-ulama Basroh. Kufah mana Yasin? Jonggol Pak. Ya. Basroh mana Sin? Jannah. Apa nah? Kufah nah. Santi. Kufah sama Basroh itu ya wilayah Irak. Berarti emang Irak gimana Pak? Buat naruh piring Pak, itu mah Irak. Norak banget ah. Ya enggak? Irak tulisannya. Irakun. Tuh gitu. Irak. Ngerti? Kalau Iran begini, Iran. Nah, ibu kotanya Irak di mana? Syekh Abdul Qadir Jalani itu. Al-Baghdadi. Baghdad. Kan begitu. Ibu kotanya Iran. Tehran. Teheran. Yang ngomong orang Sunda, Teheran, teteh. Bingung ya. Norak banget ah. Itu kan menandakan bagaimana bahasa Arab itu dari awalnya memang terjadi perbedaan-perbedaan yang mendalam antara ulama-ulama Kufah dan ulama-ulama Basroh. Lah belum lagi ulama-ulama yang ada di Arab asli, wilayah Hijaz, Mekah dan Madinah dan sekitarnya. Apalagi di Arab, sukunya itu ada 7 masuk di Arab wilayah Hijaz. Suku Quraisy, suku Hudzail, ya termasuk tadi itu. Bani Humair dan lain sebagainya. Makanya sementara Quran ini kan diturunkan juga memang di Arab, menggunakan bahasa Arab, maka ada istilah qiraah sab'ah. Kenapa kok sampai qiraah sab'ah? Ya karena suku yang ada di Arab tadinya memang ada tuh 7 gitu loh. Udah tiba nyalain lama-lama kok geras lagi pasnya. Hujannya udah reda gitu loh. Pokok masih bosen mandi hujan. Ya udah nggak apa-apa, katanya bosen. Udah mandi hujan silakan, tidak apa-apa. Nak, mandi hujan nak ya. Wah, nak ternak sekalian. Oke. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Mana tadi? Summa zakaro. Udah dah situ dulu dah. Besok itu udah hampir 1 jam. Berapa menit?
Nah, iya ibadah Allah, ganti kitab yang lain lah. Ibadah Allah.
hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, pusaka hati wahai tanah airku, cintamu dalam imanku, jangan harapkan nasibmu. Bangkitlah hai bangsaku, Indonesia negeriku, engkau panggil martabatku. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Siapa datang mengancammu, kan binasa di bawah durimu. Izinkan ayah, izinkan ibu, izinkan kami pergi berjuang di bawah kibaran bendera NU. Majulah ayo maju serba-serbu, tidak kembali pulang sebelum kita yang menang. Walau darah menetes di medan perang demi agama, ku rela berkorban. Maju ayo terus maju, singkirkan dia, kikisah habis mereka. Musuh agama dan ulama, wahai barisan Ansor serbaguna, di mana engkau berada, di sini teruskanlah perjuangan demi agama, ku rela berkorban demi agama, ku rela berkorban. Om satu untuk pikiran al-wabail hatimah, al-Mustafa wal murtado wal nahuma wal fatimah. Om satu untuk pikiran al-wabail hatimah, al-Mustafa wal murtado wal nahuma wal fatimah. Lihom satun utfi biha aral wabail hatimah, al-Mustafa wal murtado wal nahuma wal fatimah. Lihom satun utfi biha aral wabail hatimah, al-Mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Lihom satun utfi biha aral wabail hatimah, al-Mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Lihom satun utfi biha aral wabail hatimah, al-Mustafa wal murtado wabnahuma wal fatimah. Lihom satun. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Ngaji atuh. Oke, kita lanjutkan sekarang Durratun Nasihin. Kalau kata Wahabi Durratul, udah amat kita antepin Wahabi, nggak usah kita ladenin. Sekarang halaman Durratun Nasihin 171 benar. Rawa Al-Bukhari ya. Benar bukan? Bismillahirrahmanirrahim. Rawa telah meriwayatkan siapa Al-Bukhari, Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, sungguhnya Abu Hurairah qala itu berkatanya begini, qala telah bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiki, maknanya ayat ay alamatuhu,
Tegasnya bermula alamatnya munafik salasun ay salasu khisalin. Itu ada 3. Idza hadasa kadziba. Idza hadasa yaitu apabila berbicara siapa munafik kadziba maka bohong. Dia ngomongnya bohong. Nah, itu berarti ciri orang munaroh lagi. Ciri orang munafik ditanya bohong. Tadi yang ngambil ini siapa? Nggak tahu Pak, padahal dia munafik. Jelas gak? Lebih baik kalau memang salah akui salah. Begitu loh. Jadi jangan menutupi satu kebohongan dengan kebohongan yang lain. Itu berarti double bohong. Akhirnya nanti bohong lagi. 3 bohong. Terus ditumbuk-tumbuk. Selamanya menjadi pembohong. Jelas itu? Maka belajar jujur yang benar. Tapi katanya Pak, Cianjur Kalimalang. Orang jujur nasibnya Malang. Itu Pak lu. Lah iya kan? Saya dulu pernah waktu saya dagang kaligrafi. Perhatikan. Saya dulu kuliah itu nyari makan sendiri. Ngerti? Saya dagang di Pondok Gede. Depan Puskesmas Pondok Gede pernah. Di Jenderal Urip pernah. Tanah Abang pernah. Ragunan pernah. Taman Mini pernah. Nulis kaligrafi nih. Umpamanya lu namanya siapa? Andre Ngantuan. Nah, lu belum pernah bikin ini sih. Tulisannya khot yang bagus. Umpamanya Andre. Wah, begitu. Ini kan videonya sekali nulis merah hitam. Wah, digaya-gayain. Andrai. Wah, dikasih bol. Ya enggak? Wah, dikasih variasi ya. Tulis latinnya Ini huruf Jerman namanya. Mencong ntar. Andrai. Wah. Ngantuan umpamanya. Nah, dan terusnya lah. Cuma contoh. Ngerti maksudnya? Itu dulu ya ketemu orang Kalimantan nulis saja begitu. Cianjur Kalimalang. Orang jujur nasibnya Malang. Bah. Siapa bilang orang jujur justru mujur. Orang bohong ya melompong. Oh gitu loh. Gak boleh bohong. Fa'alal mu'mini, maka wajib atas orang mukmin as-shadiqi yang benar fi imani dalam imannya mukmin ayah tariza bermula bahwa menjaga siapa mukmin anil kadhibi dari bohong. Li'annahu karena sesungguhnya bohong sababun itu sebab lisawadil wajhi terhadap gelapnya hitamnya wajah yaumal qiyamati di dalam hari kiamat. Ini awas, pembohong itu nanti mukanya hitam di hari kiamat. Walaupun dia di dunia mungkin di make up, bahkan ada yang sampai di amplas mukanya biar hitamnya hilang. Ngerti gak? Tapi nanti pada hari kiamat sebab bohongnya dia bisa menyebabkan mukanya menjadi hitam. Udah ketahuan. Oh, ini mukanya gelap. Berarti dia termasuk waktu di dunia pembohong. Termasuk golongannya orang-orang munafik. Udah orang munafik gak usah nunjuk orang lain. Diri kita jangan-jangan yang munafik. Berarti maksudnya? Jadi setiap ada keburukan jangan ditunjukkan, jangan diarahkan kepada orang lain. Tapi ini adalah sebagai sarana untuk kita muhasabah. Jangan-jangan yang munafik itu malah diri kita sendiri. Ini ilmu laku. Jelas kan? Kan gampang kadang-kadang nuduh orang, munafik lu. Kan gitu kan? Jangan-jangan diri kita sendiri yang munafik itu. Begitu loh. Maka penting. Nah, kama sebagaimana keterangan waroda yang telah datang fi hadisin dalam satu hadis
Rawa yang telah meriwayatkan hu pada hadis siapa Al-Baihaqi, Imam Baihaqi, an Abi Burdata dari Abu Burdah radhiyallahu taala anhu, annahu sesungguhnya Abi Burdah kama sebagaimana keterangan fil Jami'is Shaghiri, itu nama kitab, di dalam kitab Al Jami'us Shaghir, ada juga Al Jami'ul Kabir. Kalau perlu kalian beli, itu kitab hadis namanya Jami'us segede ini kitabnya, di bawah tafsir Jalalain. Beli kitabnya. Maka ini yang saya wanti-wanti sama kalian dari kemarin, jangan jajan mulu, duitnya ditabung, dikumpulin, udah dapat 30.000, 50.000, beliin kitab. Kitab itu sampai kalian mati sekalipun nanti diwarisin sama anaknya. Coba umpamanya 5.000 dibeliin es, begitu ngencing habis. Ya enggak? Beliin bakso, begitu BAB habis, ya kan? Coba beliin kitab. Nah, ini keren. Begitu loh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-kidbu yusawwidul wajha. Bermula bohong, yusawwidu itu membuat hitam apa al-kidb, al-wajha pada wajah, al-hadisa ayat semim, al-hadisa sempurnakanlah kamu pada hadis, yaumal qiyamati tegasnya nanti pada hari kiamat. Nah, itulah yang dibuat alasan oleh orang-orang, kadang biarin aja orang rambut muka hitam masih ntar di hari kiamat, yang penting sekarang di dunia kita kenyang, kita senang, kita beruang, persetan dengan yang lain. Beruang, tahu beruang? Nah, iya kan? Nggak nyambung Aska, makanya bengong aja. Ya, apa? Lah iya. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia, bukan insana obat flu buat anak-anak, itu insana. Lu cemen lu Bokok dengerin, insana. Beliin insana katanya. Wah, obat saya pak. Li'annal insana, karena sesungguhnya manusia, idza qala, itu apabila berkata siapa insan syai'an pada sesuatu lam yakun, yang tidak terjadi, apa syai' kadzabahullah, maka mendustakan hu pada man siapa Allah. Orang ngomong tapi ngomongannya tadi ngarang cerita, itulah yang disebut dengan berita hoak. Ngerti? Kalian jangan seneng share berita kalau berita tadi belum tentu benar. Ini kan rame kemarin, ada orang divaksin mati umpamanya. Kan nggak semuanya divaksin itu mati. Itu kan kasus pribadi atau di itu umpamanya. Nah, kita nggak paham, kemudian memberitakan berita-berita yang seperti itu bahaya. Dan setiap berita yang kita dengar, nggak mesti harus kita sampaikan. Maka ada salah satu hadisnya Nabi dalam Sahih Muslim, kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami. Cukup seorang itu sebagai pendusta, pembohong, apabila ia menyampaikan apa yang ia dengar. Semua yang ia dengar diberitakan. Semua yang ia dengar, yang ia dapati di-share. Ujung-ujungnya bukan nambah tentram masyarakat, malah menambah resah masyarakat. Lah itu yang nggak benar. Wa kadzabahu, dan mendustakan hu siapa Allahu pada insan, imanahu pada imannya insan, min qalbihi dari hatinya insan. Fayadharu, maka akan nampak apa atharuhu, bekasnya, jejaknya insan, ala insan yang pembohong tadi, ala wajihi, atas wajahnya insan, yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh. Yauma tabyaddu, di dalam hari bersinar, gampangnya putih maksudnya bersinar, apa wujuhun, wajah-wajahnya orang yang beriman,
wa taswaddu dan menjadi hitam gelap apa wujuhun wajah-wajahnya orang yang berdusta, orang-orang munafik. Rawa telah meriwayatkan siapa At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi wa ghairu dan lainnya Imam Tirmidzi an Ibnu Umar dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kadzibal abdu kadzbatan taba'atal malaku anhu milan min natni ma jaa bihi idza kadziba. Perhatikan ini untuk perhatian kita semua. Apabila berbohong siapa al-abdu seorang hamba, seorang manusia. Kalbatan itu masdar marroh, dengan sekali bohong. Sekali aja dia bohong. Taba'ada, maka menjauh siapa al-malaku malaikat rahmat anhu dari al-abdu milan dengan 1 mil. Minnatni majaa dari asemnya, bajinnya perkara berita jaa yang membawa siapa al-abdu bi dengan ma. Kaza seperti ini keterangan fil jami'is shaghiri di dalam kitab al-jami'us shaghir. Dikit lagi. Katamin aja apa ya? Ya kan sampai titik itu. Wa idza wa'ada akhlafa. Wa idza wa'ada dan apabila berjanji siapa munafik akhlafa maka sulaya melanggar siapa munafik ay lam yuwaffi biwa'dihi. Tegasnya tidak memenuhi siapa munafik biwa'dihi dengan janjinya munafik. Wa idza tumina dan apabila dipercayakan maknanya u'tumina ay idza ju'ila aminan. Tegasnya apabila dijadikan siapa munafik aminan pada orang yang dipercayakan sesuatu wawudhi'a dan diletakkan indau di sisi munafik apa amanatun amanat khona maka khianat siapa munafik. Kila dikatakan hadza ala sabili ingzaril muslim. Hadza bermula ini hadis yang menjelaskan tentang orang munafik. Ala sabili ingzaril muslimi itu atas jalan memperingatkan orang muslim wa tahdhirihi dan menjaganya orang muslim ayyatada pada bahwasannya membiasakan siapa muslim hadhil khisala pada ini perkara-perkara adzami mata yang tercela fatufzi maka menyampaikan apa hadhil khisal mendatangkan apa hadhil khisal bihi dengan muslim ilan nifaki kepada kemunafikan. Dah perhatikan. Pertama ciri orang munafik idza wa'ada akhlafa, idza kadzab, idza hadasa kadziba. Dia bicaranya bohong. Wa idza tumina khona. Dia dipercayakan malah ingkar. Gitu aja. Wa idza wa'ada akhlafa. Dia janji ya nyulayani janjinya, melanggar janjinya. Nah itulah ciri-ciri orang munafik. Nah hadis ini dipertegas supaya kaum muslimin betul-betul bisa menjaga kemunafikan tadi. Sifat-sifat yang bisa mengarahkan kepada kemunafikan. Loh gitu loh. Mana tadi? Wahadhil khisalu dan bermula ini perkara-perkara kama takunu sebagaimana ada apa hadil khisal ada itu bainal ibadi antara hamba-hamba takunu jadi apa hadil khisal bainal abdi war rabbi antara hamba dan Tuhannya. Nah perkara-perkara tadi boleh jadi idza hadasa kadzaba dia bohong dia bicara dia bohong wa idza tumina khona dikasih amanah malah disalahgunakan. Terus wa idza wa'ada lafa begitu dia janji malah ingkar janji. Ini bisa jadi antara sesama manusia, bisa jadi antara manusia dengan Tuhan dengan Allah. Janji, wah sakit
nanti kalau sembuh akan taubat. Begitu sembuh lupa. Nah, itu kan berarti dia bohong sama Allah, kan begitu. Nah, itu maksudnya bisa terjadi antara manusia dan bisa jadi antara Allah. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lamma khotoba, ketika mengajak bicara siapa Allah al-arwaha pada roh-roh fi alamil arwahi, di dalam alam arwah, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah alastu birabbikum. Nah, ini dulu waktu zaman azali, sebelum Allah menciptakan dunia seisinya, semua alam roh ini sama. Rohnya Nabi Adam dengan rohnya kita ini sama. Kita seolah-olah nggak sadar. Dalam alam roh tadi Allah mengatakan alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kalian semua? Qalu, menjawab siapa? Umat manusia apa arwah? Bala, betul ya Allah, engkau adalah Tuhanku. Aqarru, mengakui siapa roh-roh para arwah tadi, birububiyatihi. Ini kalau tauhidnya orang Wahabi. Tauhidnya orang Wahabi itu 3. Uluhiyah, rububiyah, tauhidul asma wa sifat. Guru tahu kalian juga. Kalau kita kan tauhidnya Asy'ariyah, Maturidiyah, wujud kita mbako dan seterusnya. Nah, tauhidnya orang Wahhab boy. Lah, itu tadi. Biar tahu dari ayat. Ini kan penambahan ilmu. Dari ayat alastu birabbikum alastu, bukankah aku, kata Allah, itu birabbikum, Rabb kalian semua. Manusia menjawab qalu, roh menjawab qalu bala. Oh, jawabnya Alaisa itu bala, pakai bi. Nah, perhatikan kenapa ada tauhid rububiyah, karena dari kata-kata Rabbun. Kalau dibaca kasroh Rabbin, gua. Ngerti gak? Ah, itu menjadi rububiyah. Loh, gitu loh. Nanti dari kata-kata ilahun. Ilahun menjadi tauhid uluhiyah. Nah, ada juga namanya tauhidul asma was sifat. Nah, 3 ini itu tauhidnya Wahabi. Lu kudu ngerti kita. Lu jelas. Sama dari kul a'udzu birabbin nas, Rabb, malikin nas, mulkiyah kalau itu. Ilahin nas, ilah. Ya kan? Nah, ini. Nah, roh-roh yang ada dalam alam arwah itu semuanya sama. Allah udah mengadakan pembicaraan dengan kita semua waktu di alam roh dengan ayat alastu birabbikum. Bukankah aku ini sebagai Tuhan kalian semua, Tuhan yang mengatur seluruh alam, Tuhan yang mengatur jagat raya ini? Qalu bala syahidna. Roh tadi menjawab bala, betul, syahidna, kami bersaksi. Bersaksi bahwasanya engkau adalah Tuhan kami. Ini kata roh-roh tadi. Nah, fa'akhoda, maka mengambil gampangannya siapa Allah subhanahu halimah suci Allah alaihim, atas arwah al-ahda, pada perjanjian, wal mitsaqo, dan tegasnya perjanjian, wa wa'adu, dan berjanji siapa roh arwah al istiqomata, pada istiqomah. Nah, istiqomah itu berat, kalau ringan istirahat. Nah, kan ringan begitu udah paham dengan lu. Alal ahdi, atas perjanjian. Faidha akhalla, maka apabila mencederai, melakukan kesalahan, membuat cacat siapa al abdu, seorang hamba, bil ikrari, dengan pengakuan, fi hadzal alami, dalam ini alam, yakunu, yaitu alam arwah, yakunu, maka ada siapa abdun, kadziban, itu bohong, wa mukhlifan, dan melanggar, liwa'di, terhadap janjinya abdun. Wa kadza, dan seperti itu al amanatu, bermula amanat,
Kama takunu sebagaimana ada apa amanat bainal ibadi itu antara hamba, takunu maka ada, maka jadi apa amanat, jadi itu bainal abdi war rabbi antara Tuhannya, antara hamba war rabbi dan Tuhannya. Kita amanat. Ini kan bab amanat nih. Inna aradnal amanata 'alas samawati, ya kan? Kita dikasih oleh Allah berupa badan. Dikasih oleh Allah berupa nyawa. Dikasih oleh Allah berupa kedua tangan. Mata juga melihat. Mulut juga bisa bicara. Hidung bisa mencium. Telinga bisa mendengar. Kaki bisa berjalan. Disuruh sholat. Mesti harus di oprak-kaprik. Ngerti maksudnya? Boko ketawa. Ya gak? Itu namanya menyalahi perjanjian. Loh, orang dulu perjanjiannya alastu ini. Alastu birabbikum. Bukankah saya ini Tuhanmu? Tuhan kalian. Lah, dalam alam arwah semua roh menjawab, qalu bala syahidna. Betul ya Allah, kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Lah tiba-tiba di alam dunia disuruh ibadah, no lah. Suruh ngaji, ngantuk. Hei, makan. Jangan ngantuk, nanti kasih roti. Serius. Hei, rotimu nggak roti? Hei, masih ngantuk aja. Aduh, angel. Iya kan ya. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala a'ta, itu memberikan siapa Allah al-insana pada manusia, amanatan pada amanat. Apa itu? Wahiyah, dan bermula amanat. Al-amru itu perintah, bit-ta'ati dengan taat, wal ibadati dan bermacam-macam ibadah. Tuh, Allah memberikan manusia amanat. Amanatnya apa? Yaitu diperintahkan taat dan ibadah. Karena Allah memberikan amanat berupa perintah dengan taat dan ibadah, faman, itu namanya fasihah. Maka barang siapa ada, itu adaan itu loh, yang melakukan siapa manha pada ibadah, pada taat atau amanah, fakot ada, maka betul-betul telah melakukan, membayar siapa man al amanata pada amanatnya. Waman, dan barang siapa taroka, yang meninggalkan siapa manha pada taat dan ibadah, fakot khona, maka betul-betul mencederai, berkhianat siapa insan al amanata pada amanat. Intaha, telah selesai. Ucapan siapa tadi itu yang paling atas? Nah, ucapan yang atasnya tadi udah titik, itu jelas kan? Ini kaitannya menyampaikan amanat, gak usah ribet-ribet. Ya sama, saya dikasih duit sama donatur, ditransfer. Tuh, bila ngomong duit melek dia. Iya kan? Angel. Hei, dia ngomong duit bangun payah banget Allah. Lah iya kan? Angel temen tuh, si Boko aja ngerti bahasa Jawa tuh. Angel temen lu al. Angel temen tuturane, angel temen kandanane ya. Lah iya, dikasih duit saya umpamanya, kan amanat juga dari donatur. Ada yang ditransfer, ada yang kasih uang cash, ya enggak? Saya kalau dapat duit amanat saya kantongin, enggak saya buang-buang di jalanan. Kalau dibuang-buang jalanan nanti dipungutin sama Boko sama Andri. Lah iya kan? Tapi duit amanat itu harus disampaikan. Terus dapat sama aja kemarin lu santunan 300, akan mewakili doang. Ngerti maksudnya? Kan bukan hanya buat kalian sendiri, tapi juga buat yang lain. Maka uangnya saya ambil. Kalau dibelikan uang sayur, kebagian semua apa enggak? Kebagian semua. Atau mungkin kebutuhan dan lain sebagainya lah. Oh, itu kan kaitannya amanat. Jadi amanat itu luas. Kita termasuk ngomong sendiri lu. Dikasih kesempatan hidup oleh Allah. Waktu ini amanat. Mulut ini amanat. Bukan untuk baca Quran, bukan untuk wiridan, bukan untuk ngapalin waqiah, malah angop mulu kayak dia. Ya repot.
mata juga sama, semuanya itu kaitannya amanat. Nah itu kan kadang-kadang amanah kan, amanah. Kadang-kadang dikasih spasi, nggak ada yang tahu, menjadi aman. Udah sikat, embat, babat. Loh iya apa enggak? Lah, saya nggak ada yang nitipin duit. Pak Ustadz nggak tahu. Yang tadinya amanah jadinya aman. Eng merdeka. Lah kan begitu. Ya, lah iyalah udah titik. Besok, nah ini keren nih. Al-babus sabi'u wal arba'un fi fadilati qiraatil Quran. Wah itu. Oke, kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.